Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Desri Hanirat Maledo dengan NIM 2105009. Saya dari program studi pendidikan fisika kelas A semester 3. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai potensial energi dan konversi energi. Yang pertama, mengenai potensial energi. Potensial energi atau juga disebut sebagai energi potensial yang biasa disimbolkan dengan U kapital atau juga EP, itu berkaitan dengan konfigurasi atau kedudukan suatu objek. Nah, di sini sudah ada grafik mengenai jika suatu bola dilemparkan vertikal ke atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika bola naik, usaha yang dilakukan gaya gravitasi itu bernilai negatif karena berlawanan arah dengan arah gravitasi. Sebagian energi kinetik ditransfer oleh gaya gravitasi ke bentuk energi lain, yaitu energi potensial, sehingga persamaannya dapat dituliskan W bertanda negatif dan delta U bertanda positif. Yang kedua, ketika bola turun, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bernilai positif karena searah dengan arah gravitasi, dan sebagian energi potensial itu ditransfer oleh gaya gravitasi ke bentuk energi lain, yaitu energi kinetik, sehingga persamaannya dituliskan W bertanda positif dan delta U bertanda minus. Sehingga perubahan energi potensial atau delta U itu jika dikaitkan dengan usaha, maka diperoleh persamaan delta U sama dengan minus W. Selanjutnya, gaya konservatif dan non-konservatif. Misalkan kita punya satu buah kasus, yaitu ketika kita ingin memindahkan bola dari dasar bidang miring dengan permukaan bidang miring itu kasar ke puncak bidang miring, ketika bola tersebut dipindahkan dengan 3 lintasan berbeda, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah, untuk gambar itu yang merupakan lintasan terpendek yaitu gambar nomor 1, dan yang merupakan lintasan terpanjang yaitu lintasan nomor 3. Sehingga kita bisa merumuskan usaha untuk gaya gravitasi atau disimbolkan dengan WG sama dengan minus massa dikali gravitasi dikali diameter. Kemudian usaha oleh gaya gesek WF sama dengan mu K dikali gaya normal dikali dengan diameter. Gaya normal di sini karena merupakan berat dari bola tersebut. Definisi dari gambar ini yaitu suatu gaya merupakan gaya konservatif jika usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut untuk memindahkan objek tidak bergantung pada lintasan yang ditempuhnya. Definisi yang kedua, suatu gaya merupakan gaya konservatif jika total usaha yang dilakukan gaya tersebut sama dengan 0 ketika memindahkan objek pada suatu lintasan tertutup, yaitu pada titik akhir dan titik awal yang sama. Sehingga bisa dirumuskan usaha gaya total sama dengan WG naik ditambah dengan WG turun. Nah, untuk WG naik sendiri sebelumnya sudah dijelaskan persamaannya itu adalah minus M dikali G dikali D. Sehingga
Jika dijumlahkan dengan WG turun, artinya dia searah dengan arah gravitasi, maka didapat hasilnya adalah 0. Nah, karena nilai dari WG total adalah 0, maka kita dapat simpulkan bahwa gaya gravitasi itu merupakan gaya konservatif, sedangkan untuk gaya gesek merupakan gaya non-konservatif. Yang kedua, kita menghitung energi potensial. Nah, berdasarkan teorema usaha energi potensial, maka dapat ditentukan energi potensial untuk gravitasi dan juga pegas. Kita bahas terlebih dahulu mengenai energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu persamaan untuk mencari energi potensial gravitasi itu adalah M dikali G dikali H. Nah, untuk keterangannya sendiri, UG merupakan energi potensial gravitasi, G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan ketinggian, dan M merupakan massa dari benda. Yang kedua adalah mencari energi potensial gas atau disimpulkan dengan UP. Nah, persamaan untuk mencari energi potensial pegas yaitu 1/2 kx pangkat 2, dengan x sendiri merupakan perubahan panjang pegas, sedangkan k adalah konstanta pegas, dan juga UP itu merupakan energi potensial pegas. Yang ketiga adalah kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, atau persamaannya yaitu EM sama dengan EK ditambah dengan EP. Nah, untuk persamaan energi kinetiknya itu 1/2 mv kuadrat, dan energi potensialnya yaitu M dikali G dikali H. Nah, untuk keterangannya sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang keempat yaitu kerja oleh sistem gaya eksternal. Nah, kerja untuk sistem gaya eksternal ini persamaannya yaitu WNK sama dengan EMF dikurangi dengan EMI. Artinya, energi mekanik sistem itu tidak kekal, karena sebagian energi mekaniknya diubah menjadi bentuk energi lain, misalnya pada termal akibat gesekan. Poin yang kedua yaitu konversi energi. Konversi energi atau perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi dari satu jenis ke energi lain. Pemanfaatan dalam kehidupannya itu seperti yang pertama, kayu bakar itu merupakan perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kemudian yang kedua, baterai senter merupakan penerapan dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan yang ketiga, kipas angin merupakan penerapan dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, untuk hukum kekekalan energi ini persamaannya yaitu EM1 sama dengan EM2. Nah, untuk persamaan energi mekanik itu EK ditambah dengan EP yang sudah dibahas pada sebelumnya. Nah, macam-macam konversi energi. Yang pertama itu perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Itu pada panel surya. Nah, cara kerja panel surya itu menyerap energi matahari. Kemudian di dalam panel surya itu akan terjadi proses yang nantinya akan menghasilkan arus listrik. Macam-macam konversi energi yang kedua yaitu perubahan energi angin menjadi energi gerak. Itu contoh penerapannya itu pada perahu layar. Nah, perahu layar ini memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan perahu. Selain penerapan pada perahu layar, penerapan perubahan energi angin menjadi energi gerak juga terjadi pada penggunaan kincir angin.
Macam-macam konversi energi yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh penerapannya yaitu pada lampu, televisi, dan komputer. Macam-macam konversi energi yang keempat yaitu perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contoh pemanfaatannya yaitu terlihat pada penggunaan baterai di lampu senter, selain itu juga pada penggunaan baterai pada ponsel. Macam-macam konversi energi yang kelima yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh penerapannya itu pada setrika listrik, penanak nasi, kompor listrik, solder, oven listrik. Macam-macam konversi energi yang terakhir yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh penerapannya itu ya pada kipas angin, gergaji listrik, pompa listrik, dan bor listrik. Kita masuk pada contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya yang pertama, sebuah bola basket mempunyai massa 3 kg yang diletakkan di atas lemari. Apabila bola basket tersebut diketahui mempunyai energi sebesar 105 Joule, maka hitunglah ketinggian dari lemari tersebut serta diketahui jika gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Nah, diketahui di sini massa bola basket itu 3 kg serta mempunyai energi sebesar 105 Joule. Artinya energi potensialnya itu sebesar 105 Joule dan juga percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka ketika kita masuk pada persamaan untuk mencari energi potensial yaitu M dikali G dikali H, kita masukkan nilai dari massa benda, energi potensial, dan juga percepatan gravitasi. Kita peroleh ketinggian dari benda tersebut, lemari, adalah 3,5 meter, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketinggian lemari tersebut adalah 3,5 meter. Contoh soal yang kedua yaitu suatu pegas mempunyai konstanta pegas sebesar 400 Newton per meter. Pegas tersebut kemudian dipakai untuk melontarkan peluru dengan massa 10 gram. Hitunglah kecepatan peluru pada saat pegas ditekan sejauh 10 cm dari keadaan setimpang. Diketahui konstanta pegas itu adalah 400 Newton per meter, massa peluru adalah 10 gram, dan juga jarak pegas, kecepatan pegas itu adalah 10 cm. Sehingga kita pada pembahasannya kita akan buat perbandingan antara energi potensial dan juga energi kinetik. Karena di sini diketahui ada kecepatan peluru, ditanya kecepatan peluru, maka kita buat perbandingan antara energi potensial dan energi kinetik. Kita peroleh kecepatan peluru itu adalah 20 meter per sekon, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan peluru pada saat bekas ditekan sejauh 10 cm dari kondisi setimpang yaitu 20 meter per sekon. Sekian presentasi pada materi kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.